Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penyerapan air. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami kelompok 5 beranggotakan Audrey Frezananda dengan NIM 025, Aurel Febi Trixiana dengan NIM 026, saya Diana Siska Dewi dengan NIM 027, dan terakhir Lense Maria Sitompul dengan NIM 033. Sebelumnya, penyerapan air. Sebelumnya mengenai penyerapan air. Tumbuhan memiliki jaringan pengangkutan yang terdiri dari xilem dan floem. Kedua jaringan tersebut berperan penting bagi proses kehidupan tanaman dan berperan untuk mengambil air dari dalam tanah dan kemudian menyebarkannya ke seluruh bagian tanaman, agar semua organ dapat berkembang secara maksimal. Proses ini yang dinamakan dengan transportasi pada tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan berbagai zat penting untuk melakukan proses metabolisme di dalam tubuhnya. Adapun zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan antara lain air, garam mineral, oksigen, dan karbon dioksida yang bisa diperoleh dari luar tubuh tumbuhan. Karbon dioksida itu didapat melalui daun, dan tumbuhan dapat memperoleh oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan melalui ujung akar dan bulu-bulu akar, air dan garam mineral diserap tumbuhan ke dalam tubuhnya. Penyerapan dan pengangkutan zat ini dilakukan oleh jaringan pengangkut yang melewati berkas pembuluh. Meskipun pada kenyataannya, daun dan batang juga memiliki pengaruh yang cukup penting dalam proses penyerapan air. Selanjutnya adalah penyerapan oleh tanaman yang bertranspirasi lambat dan cepat. Kondisi dalam sistem konduksi air pada tanaman yang bertranspirasi lambat sangat berbeda dari yang ada pada tanaman yang bertranspirasi cepat. Ketika tanah lembab dan hangat dan terjadi sedikit transpirasi, air di xilem sering berada di bawah tekanan positif, seperti yang ditunjukkan oleh terjadinya gutasi dan keluarnya getah dari potongan yang dibuat di xilem. Ketika transpirasi berlangsung cepat, air di xilem biasanya mengalami tegangan dan tidak terjadi talang. Penyerapan air dari pembangkit yang bertranspirasi dengan cepat dapat disebabkan oleh mekanisme yang berbeda dari yang beroperasi pada instalasi yang bertranspirasi lambat atau tidak. Selanjutnya, penyerapan pasif oleh tanaman yang bertranspirasi. Yang pertama itu ada mekanisme absorpsi pasif. Saat air menguap dari daun, pengurangan potensi air dalam sel daun menyebabkan air berpindah ke dalamnya dari xilem urat daun. Penghapusan air dari xilem mengurangi tekanan pada getah xilem dan mengurangi potensi airnya. Reduksi ini ditransmisikan melalui kolom air kontinu dari elemen xilem dan dindingnya yang jenuh air hingga ke sistem akar. Pengurangan potensi air di xilem akar menghasilkan gradien di mana air bergerak dari permukaan akar melintasi jaringan intervensi dan ke dalam xilem. Pada tingkat transpirasi yang rendah, air dapat dianggap bergerak melalui difusi melintasi sel-sel hidup di akar daun. Yang kedua ada jalur pergerakan air radial. Keseimbangan penyimpanan air vakuolar di akar tanaman transpiring yang disuplai dengan air tritiatit menunjukkan bahwa aliran utama air melewati vakuola sel parenkim. Selanjutnya, terdapat 3 teori penyerapan aktif dan tekanan akar. Yang pertama ada teori sekresi akar. Sekresi air searah dapat terjadi jika konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi dipertahankan di satu ujung sel daripada yang lain, tetapi tidak ada bukti bahwa ini benar-benar terjadi. Yang kedua ada teori elektroosmotik. Jika permeabilitas membran tetap konstan, volume aliran kurang lebih sebanding dengan perbedaan potensial listrik, dan aliran menuju kutub dengan polaritas yang sama dengan membran. Karena membran selulosa yang bersentuhan dengan air bermuatan negatif, air bergerak menuju kutub negatif yang berada di bagian dalam akar. Yang terakhir, teori osmotik. Aliran air dari tanah ke elemen-elemen kayu akar terjadi di seberang sel-sel kortikal akar karena meskipun yang terakhir memiliki jauh tekanan osmotik yang lebih tinggi daripada trakea, mereka hanya berfungsi sebagai membran
semi-permeable yang kompleks karena mereka sudah membengkak sepenuhnya. Selanjutnya ada fenomena tekanan akar. Yang pertama, perbedaan spesies. Kedua, volume ekskudat, komposisi dan konsentrasi ekskudat, besarnya tekanan akar, periodisitas, yang terakhir gutasi. Selanjutnya yaitu kepentingan relatif dari penyerapan aktif dan pasif. Alasan mengenai penyerapan aktif sebagai importir yaitu yang pertama, volume eksudat dari tunggul jarang melebihi persentase kecil dari volume air yang hilang dalam transpirasi oleh tumbuhan utuh serupa dalam kondisi yang mendukung transpirasi. Yang kedua yaitu tanaman dalam di mana tindakan dapat menyerap air dari larutan yang lebih pekat dan dari tanah yang lebih kering daripada sistem akar yang dapat dilepas. Yang ketiga yaitu tidak ada tekanan akar yang dapat ditunjukkan pada batang tanaman yang bertranspirasi, tetapi air diserap melalui tunggulnya jika bagian atas tanaman yang bertranspirasi dibuang. Yang terakhir adalah ada sekelompok besar tumbuhan, termasuk tumbuhan runjung, di mana tekanan akar jarang diamati pada tunggul, meskipun sekarang tampaknya tumbuh di akar individu. Tekanan batang, yaitu yang pertama ada aliran getah mapel. Aliran getah akan terjadi dari ruas batang yang diisolasi. Dan Stephens dan Eggert tahun 1945 dalam penelitiannya memperoleh aliran getah dari batang pohon yang telah diisolasi yang ditempatkan di bak air dan mengalami suhu bergantian. Pengukuran bersamaan tekanan akar dan batang secara menunjukkan bahwa tidak ada tekanan akar yang dapat dideteksi pada saat getah mapel mengalir. Yang kedua yaitu tekanan gas. Aliran cairan dari retakan dan luka disebut flux lendir. Catat tahun 1945 mengamati tekanan gas dan Cairano 0,3 hingga 1,0 bar pada pohon yang mengalami aliran lendir. Gas tersebut mengandung metana sebanyak 46%. Abel dan Hurst tahun 1931 telah melaporkan kejadian di mana tekanan gas ditemui di pohon ek yang cukup tinggi untuk meledakkan inti dari penggerek bertahap. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh melalui kolom komentar. Sekian dan terima kasih.